Selamat berjumpa kembali dengan saya, Antonia. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari terapi aktivitas kelompok lebih dalam lagi tentang terapi aktivitas kelompok. Nah, kita melihat bahwa kemarin sudah saya jelaskan terapi modalitas di dalamnya ada yang materi yang kedua pada terapi modalitas itu ada menjelaskan sedikit tentang terapi aktivitas kelompok. Nah, terapi aktivitas kelompok ini kita menyelesaikan implementasikan pada asuhan keperawatan kita berdasarkan masalah utama daripada pasien dengan gangguan, antara lain HDR, isolasi sosial, defisit perawatan diri, halusinasi, PK, waham, risiko bunuh diri. Nah, seperti kita ketahui kemarin bahwa tujuan daripada terapi aktivitas kelompok itu merupakan suatu terapi yang dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh seorang terapis. Dalam terapi aktivitas kelompok itu ada tujuannya, yaitu tujuan terapeutik dan tujuan rehabilitasi. Nah, dalam terapi aktivitas kelompok tersebut yang dilakukan, aktivitasnya itu kita gunakan sebagai terapi, sedangkan kelompok tersebut kita gunakan sebagai target asuhan yang akan kita berikan. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan komponen-komponen dari terapi aktivitas kelompok yang antara lain struktur, jumlah anggota, lamanya, peran, dan seterusnya. Masalah utama yang pertama adalah harga diri rendah. Dalam terapi aktivitas kelompok ini kita menstimulasi persepsi dari halusinasinya dengan pada harga diri rendah ini lebih berfokus pada sesi yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek positif dari klien kita. Lalu yang kedua, kita melatih kemampuan-kemampuan yang masih dimiliki oleh klien kita. Diri banyak memberikan edukasi, dalam hal ini pendidikan kesehatan tentang perawatan diri klien, misalnya nanti mencuci tangan, mandi, dan seterusnya. Masalah yang berikut adalah masalah utama pada gangguan halusinasi, yaitu kita melakukan stimulasi persepsi halusinasi. Nah, sesi 1 itu kita akan tujuannya adalah mengenal halusinasi. Sesi 2 dan seterusnya kita berdasarkan SP strategi pelaksanaan tindakan dari SP2 dan seterusnya. Masalah yang berikut adalah perilaku kekerasan. Itu kita melakukan stimulasi persepsi juga. Pada sesi 1 pengenalan perilaku kekerasan, sesi 2 dan seterusnya kita mengikuti strategi pelaksanaan tindakan yang di perilaku kekerasan dari 2 sampai 5. Itu sama seperti tadi. Selanjutnya waham. Waham itu juga masih stimulasi persepsi. Kita ada 3 sesi, yaitu orientasi orang, tempat, dan waktu ya. Selanjutnya masalah yang terakhir adalah risiko bunuh diri. Pada risiko bunuh diri kita upayakan untuk dalam TAK itu adalah pencegahan bunuh diri. Nah, dalam melakukan terapi aktivitas kelompok sesi 1 kita melindungi klien dari bunuh diri. Yang kedua meningkatkan harga diri rendah. Lalu yang ketiga menggunakan mekanisme coping yang adaptif sesi yang terakhir. Nah, terima kasih atas perhatian. Semoga sukses. Salam sehat jiwa. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali dalam simulasi atau demonstrasi role play tentang TAK pada bagian selanjutnya.